Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswaku. Bersama saya Dr. Santi Oktarina. Hari ini saya akan menginformasikan dan menjelaskan tugas web kita minggu pertama. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih buat kalian untuk membuat tugas web pertama ya. Nah, tugas web pertama yang sudah saya posting adalah ini ya. Sudah saya berikan di grup kita masing-masing tugas web pertama, dan saya akan menjelaskan lebih rinci tentang tugas web ini. Jadi kalian bisa mengoreksi tugas yang sudah dibuat, kemudian benar nggak seperti arahan saya ini ya, seperti itu. Oke, kita akan lihat yang pertama. Tugas web kita itu saya buat menjadi dua ya, yaitu poin A dan poin B. Jadi tugas yang web yang pertama itu di poin A. Yang pertama adalah tentukan judul PTK ya. Untuk poin A kan 2 poin tentang PTK ya, kemudian yang kedua itu tentang GPO yang jadi menganalisis video pembelajaran di web Guru Pintar Online. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, tentukan judul PTK. Jadi ini semuanya diketik ya, diketik menggunakan komputer. Jadi dibuat di sana judul PTK. Jadi satu, nah buat dulu nama, NIM, kemudian A ya, judul PTK, penelitian tindakan kelas, kemudian satu, judul PTK. Nah, bagaimana judul PTK? Saya akan lihat seperti ini ya. Contoh nomor 1 ya di sini. Judul yang pertama, judul PTK, judul PTK. Nah, judul PTK kalian ini seperti ini. Jadi silakan tulis nomor 1 judul PTK-nya apa. Nah, dan kalian sudah berdiskusi dengan saya tentang judul-judul yang sudah saya ACC seperti itu. Jadi tinggal menuliskan saja. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menulis penelitian tindakan kelas ini adalah judul itu ada komponen-komponennya. Jadi contohnya seperti ini, bisa upaya meningkatkan atau peningkatan. Nah, komponen pertama harus ada hasil belajar karena yang akan kita telaah adalah hasil belajarnya. Hasil belajar. Kemudian komponen yang kedua adalah siswa. Ya, siswa kelas berapa ya. Jadi kalau harus ada siswanya kelas berapanya, kemudian SD berapanya. Jadi peningkatan atau upaya peningkatan atau seperti itu bisa. Upaya peningkatan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 92 Palembang. Dan mata pelajarannya apa? Nah, kalau yang ini kan IPA. Kalian juga bisa membuat sesuaikan dengan mata pelajaran yang didapat, misalnya bahasa atau IPS, matematik, dan lainnya. Kemudian yang komponen berikutnya adalah materi. Nah, materi yang bermasalah pada IPA itu apa? Itu yang akan kita lihat. Kalau di sini kan materi bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Kemudian alternatif pemecahan yang diajukan. Kalau di sini contohnya STAN seperti itu ya. Nah, ini disesuaikan dengan judul-judul yang sudah kalian ambil dan sudah ACC ke saya ya. Jadi bisa seperti itu. Judul juga bisa seperti ini, penerapan model pembelajaran student team engagement division untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 92 Palembang dalam mata pelajaran IPA mengenai materi bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jadi seperti itu. Jadi judulnya bisa beragam kita buat judulnya ya, tapi ini sudah ACC kan ya. Nah, itu yang pertama judul. Yang kedua kita akan lihat, kedua ini buatlah refleksi pembelajaran sebelum pada materi yang bermasalah sebagai data prasikus. Buktinya adanya permasalahan pada materi suatu pelajaran itu dibuktikan dari nilai-nilai ulangan tugas dan deskripsi tentang sikap dan keterampilan siswa sebelum pandemik ya.
pandemik ini. Nah, ini bagaimana? Perlu diketahui bahwa ini adalah komponen yang akan kita buat di bab pendahuluan, ya. Di bab pendahuluan ini yang kita buat. Oh, di mana ini yang adanya seperti itu. Nah, biasanya ini sudah saya contohkan di sini. Di laporan PKP itu yang saya berikan contoh itu ada di sini. Nah, di sini ya, di bagian ini ya. Jadi ini bisa kita lihat. Nah, apa itu yang namanya kita merefleksi pembelajaran? Kita kan mencari, misalnya kita merefleksi pembelajaran sebelumnya, khususnya untuk pembelajaran IPA. Di pembelajaran IPA apa yang bermasalah ya, bermasalah materi mana yang menjadikan siswanya tuh sulit untuk belajar seperti itu. Nah, kita merefleksi, oh iya, ternyata setelah kita refleksi ternyata tadi di materi yang namanya di judul kita tadi, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Seperti itu ya di IPA. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu saja bahwa itu bermasalah tanpa dibuktikan oleh data. Data itu bisa kita ambil dari hasil observasi kita dan dari nilai ulangan. Ini yang disebutkan di sini. Nilai ulangan. Ya, nilai ulangan, nilai tugas, nilai deskripsi tentang sikap dan keterampilan siswa sebelumnya. Jadi ini datanya, data yang sebelumnya yang kita ambil. Ya, kita mengingat-ingat dulu, kemudian mencari nilai ulangan. Saya harapkan nilai-nilai itu masih ada. Dan itu yang dibuat di sini. Jadi seperti ini contohnya. Ya, berdasarkan data pembelajaran IPA, misalnya sebagian besar siswa masih kesulitan dalam memahami pembelajaran IPA di SD Negeri 92 Palembang. Berdasarkan hasil observasi masih ada siswa yang ribut, nah seperti itu, dan tidak aktif di kelas. Nah, hanya itu saja, tapi bisa dibuat yang lainnya ya, observasinya. Jadi bagaimana kalian mengobservasi berapa persen siswa yang aktif, berapa persen siswa yang tidak aktif, ya. Nah, bukti permasalahan itu tadi adanya hasil nilai. Jadi nilai itu, kalau yang bermasalah itu nilainya harus di bawah KKM. Tapi kalau misal materi itu sudah di atas KKM, berarti tidak mau bermasalah. Kita mencari materi yang lain yang bermasalah. Nah, itu ya sebagai hasil prasiklus kita. Nah, kalau di sini kan hanya tes prasiklus dan observasi saja, tidak usah wawancara karena kita tidak melakukan langsung tes prasiklus ya, seperti itu. Datanya diambil sebelum pandemik saja. Nah, bukti tesnya itu harus dibuat seperti ini. Nah, jadi hasil prasiklus ya, hasil prasiklus datanya ya 90 ini berapa, seperti itu. Ya, kemudian data prasiklusnya, kemudian dilihat di sini. Ya, nah ternyata KKM-nya itu yang sebesar minimal KKM 70 hanya 35%, sedangkan untuk indeks keberhasilannya itu hanya 80. Berarti memang materi ini untuk pembelajaran ini perlu dilakukan PTK. Ya, itu yang namanya mengapa kita mengambil itu. Ini yang harus dibuat ya. Jadi kalian buat saja di sini. Ya, nomor 2 refleksi apa saya minta di sini, refleksi pembelajaran sebelumnya. Di sini dibuat refleksi jadi itu nomor 2. Jadi nomor 2 ya, jadi yang ini nanti dihilangkan ya. Ini contohnya saja nomor 2 gitu ya. Kemudian apa yang ketiga, buatlah identifikasi masalah. Nah, apa itu identifikasi masalah? Kita coba lihat di contoh. Saya sudah membuatkan contoh, jadi tidak sulit seperti itu ya. Kalau mendengar apa yang saya jelaskan ya. Jadi ini identifikasi masalahnya. Ikutin saja yang contohnya, disesuaikan dengan apa yang kamu rasakan seperti itu. Oh, ini identifikasi masalahnya. Ternyata
ya, ternyata kita sesuaikan dengan ini, dengan hasil kalian mungkin hanya 40% siswa yang tuntas, ternyata hanya 13% siswa ataupun 12% siswa yang tidak tuntas. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini identifikasi masalahnya, ya. Identifikasi masalahnya, apa, siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Ya, ini contohnya ya, contoh dari permasalahan ini, siswa tidak aktif, dan kalian sesuaikan dengan data observasi kalian, ya, seperti itu ya. Itu untuk nomor 3. Yang nomor 4 itu adalah analisis masalah. Nah, sini sudah ada contoh analisis masalah. Tinggal kalian sesuaikan saja dengan data di lapangan kalian sebelum pandemik itu. Apa yang terjadi? Analisis masalah itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmaksimalan pembelajaran tersebut. Nah, ini dicontohkan. Kalau ini contohnya guru belum bisa mengelola kelas dengan baik, model pembelajaran digunakan guru monoton, media yang digunakan tidak menarik, siswa tidak termotivasi belajar. Nah, mungkin ada yang lain selain ini ya, disesuaikan dengan data yang ada, seperti itu ya, data yang ada, ataupun misalnya fasilitas di sekolah tidak memadai, kemudian guru belum mampu menggunakan metode yang baik, dan lain-lain. Ini kan model, mungkin guru tidak menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik siswa, itu bisa seperti itu ya. Jadi inilah analisis masalahnya. Oke, 4 ya. Nah, yang kelima, buatlah alternatif pemecahan. Di sini alternatif pemecahan. Kalau kalian buat seperti ini, nanti ketika membuat bab 1 itu tinggal memindahkan saja. Nah, ini alternatif pemecahan. Bagaimana alternatif pemecahan? Nah, seperti ini pola berpikir caranya. Jadi tinggal kita menuliskan saja upaya, berarti di sini kan tinggal upayanya menggunakan STAN. Ini alternatif ini kan. Ini cara membuat alternatif pemecahan bisa dilihat di sini ya, tapi tidak boleh mencontek bahasanya. Hanya saja kalian tahu cara membuat alternatif pemecahan seperti ini. Oke ya. Nah, Bu, ini apa Bu yang menurut Rianto dan lain-lain? Nah, saya harapkan kalian sudah mencari yang namanya apa ya, yang namanya rujukan tentang alternatif itu model atau media atau metode yang kalian yang namanya di sebuah jurnal atau di buku. Jadi mengatakan kita memberikan pengertian saja seperti ini cukup, tapi diambil dari buku rujukan. Bagaimana membuat kutipan dan daftar pustaka? Ya, ini kan membuat kutipan. Nah, bagaimana cara membuat kutipannya? Kalian bisa lihat di YouTube sebelum ini ya. Ada namanya di YouTube saya, cara membuat kutipan dan daftar pustaka. Jadi tinggal memasukkan saja teorinya. Jadi memasukkan teori. Dua teori saja cukup. Seperti itu. Ya, contohnya sudah ada contohnya. Kemudian kita akan membuat RPP. Nah, yang keenam adalah RPP perbaikan. Apa itu RPP perbaikan? Nah, RPP perbaikan itu adalah RPP yang sudah memuat yang namanya aplikasi dari model yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan. Nah, kalian kan sudah tahu bahwa cara membuat RPP. Nah, yang kita berubah itu hanya di kegiatan awal, inti, dan penutup. Intinya di kegiatan inti kita memasukkan yang namanya langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan alternatif pemecahan yang kita buat, yaitu misalnya menggunakan metode Picture and Picture, atau menggunakan STAN, atau menggunakan media. Langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, dan itu detail sekali. Nah, langkah-langkah itu kita dapatkan dari yang namanya kajian pustaka kita. Jadi kita langkah-langkah STAN itu bukan kita buat sendiri, tapi langkah-langkah itu kita ambil dari sini. Itulah saya minta kalian membuat daftar yang namanya kajian pustaka. Contohnya di sini ya, coba bisa dicek ya nanti ya. Nah, di sini di sini kan ada diminta
Gini loh. Nah, ya, di sini ada langkah-langkah model pembelajaran STAN. Nah, ini langkah-langkah ini ya yang namanya dari Rusman. Jadi bukan membuat sendiri langkah-langkahnya, tetapi rujukan dari teorinya. Ambil teorinya dulu dari siapa, kemudian kita sesuaikan di sini. Kan ini ada berapa? Ada 6 langkah. Nah, di dalam 6 langkah ini yang namanya kalian bisa menyesuaikan dengan RPP-nya. Nah, kita akan lihat RPP-nya ya. Poin-poinnya itu disesuaikan saja komponen RPP ya, bagaimana membuat RPP. Nah, yang kita masukkan langkah-langkah ini di mana? Coba kita akan lihat ya. Di RPP. Di sini dia tidak memberikan RPP, tapi ini langkah-langkahnya saja ya. Ini di siklus 1. Ini kan perbaikan pembelajaran untuk siklus 1. RPP kan komponen di atasnya, silakan kalian isi. Nah, di bagian kegiatan awal, inti, dan penutup, itulah kita aplikasikan atau kita terapkan langkah-langkah pembelajaran dari alternatif yang kita ambil. Misalnya tadi langkah-langkah STAN. Nah, ya, ini kegiatan awalnya harus detail seperti ini ya. Kegiatan awalnya seperti itu ya, harus ada hal-hal seperti ini. Nah, kita aplikasikan langsung di kegiatan inti. Nah, jadi langkah-langkah STAN itu dimasukkan di kegiatan inti, disesuaikan dengan materi kita. Ini langkah-langkahnya yang sudah diaplikasikan dengan 6 langkah tadi, disesuaikan dengan yang namanya pembelajaran kita. Akhirnya langkah-langkah itu menjadi ada ini ya, ada 9 langkah ya, seperti itu ya. Itu yang di 9 langkah untuk kegiatan, 11 langkah ya, 11 langkah untuk dari 6 itu, karena dia mengadaptasi ya, adaptasi disesuaikan dengan materi dia, tetapi langkah-langkah STAN tidak berubah. Jadi ada tidak berubah, hanya saja diadaptasi disesuaikan dengan materi dan pelajaran yang akan di PTK-kan. Kemudian kegiatan penutup seperti itu. Ya, jadi ini yang namanya RPP. Ini adalah RPP-nya. Jadi memasukkan di bagian intinya. Kalau kita lihat di yang kemarin saya sudah informasikan, ya sebentar. Mana ya? Saya kan sudah informasikan bahwa RPP ya, RPP kita kan di materi kedua ya. Materi kedua saya sudah meminta, nah, format RPP ya. Nah, ini berarti di format RPP ini yang mana kita masukkan ya, di mana metode langkah-langkah pembelajaran. Jadi di yang lainnya silakan disesuaikan materinya. Kalau misalnya menggunakan model, tinggal diganti model di sini. Ini kan metode. Nah, yang dimana kita perbaikannya, RPP perbaikan memasukkan langkah-langkah dari model yang kita ambil atau metodenya di langkah-langkah pembelajaran. Jadi dibuat di sini kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, jadi itu membuat RPP perbaikan. Jadi rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran dibuat di sini siklus 1. Ya, siklus 1. Sudah ya, ini. Kemudian tugas berikutnya adalah buatlah kajian pustaka. Jadi poin ke-7 adalah daftar pustaka. Contoh daftar pustaka sudah ada di sini. Ya. Nah, harus ikuti langkah-langkah ini disesuaikan dengan yang namanya kebutuhan kalian. Contohnya di sini ya. Saya contohkan. Kajian pustaka, 7 kajian pustaka. Nah, apa yang ada di kajian pustaka? Poin-poinnya ikutin saja. 1. Pengertian tindakan kelas, pengertian PTK. Tapi jangan memplagiat yang punya teman. Cari sendiri bahasanya. Kemudian masukkan. Kemudian tujuan penelitian PTK, masukkan. Nah, ini ilmu mana ini? Ilmu pengetahuan IPA, pengertian IPA. Nah, kalau yang bahasa, ilmu bahasa, ilmu
pengertian pembelajaran IPS, disesuaikan saja. Karakteristiknya yang IPA IPA, yang IPS IPS, seperti itu. Kemudian ya, ini juga disesuaikan. Jadi disesuaikan. Nah, model ini disesuaikan. Di judul modelnya apa? Kalau ada picture and picture berarti model picture and picture. Ada yang model stand, ada yang model jigsaw, ya silakan saja. Nah, tetapi tinggal diganti saja di sini ya. Kalau ini pengertian stand, kita pengertian metode picture and picture ya, seperti, dan diambil dari yang namanya teori-teori. Nah, ikut saya langkah-langkah, kelebihan, kelemahan. Kemudian berikutnya hasil belajar, pengertian hasil belajar, dan lain-lain. Turutin aja ya langkah-langkah di sini ya. Sangat mudah ya, itu untuk yang namanya poin ke-7 ya. Nah, berikutnya yang B. Yang B analisis video. Jadi saya sudah memberitahukan kalian bahwa kita akan menganalisis video yang ada di GPO, belajar peta buta. Nah, seri pengembangan IPS SD. Kalian menganalisisnya. Analisis itu kalian yang namanya dengan cara berkomentar di web tadi seperti yang kita lakukan kemarin. Apa yang dikomentari? Yang pertama, kalian melihat identifikasi masalah, apa masalahnya seperti tadi ya. Yang kedua, analisis penyebabnya. Yang ketiga, upaya perbaikan. Yang berikutnya, kelemahan dan kelebihannya. Nah, setelah kalian yang namanya berkomentar di GPU itu, kalian buat screenshotnya ya. Jadi di screenshot, kemudian dimasukkan di dalam file ini ya, di file ini. Nah, untuk yang namanya identifikasi masalah komen itu dibuat secara tertulis ya. Jadi satu yang ada di web, yang web itu di screenshot, kemudian kalian membuat juga yang namanya laporan secara tertulis. Jadi itu dalam satu file 7A, kemudian A ya, kemudian B analisis video pembelajaran. Nah, selanjutnya satu analisisnya, analisis video pembelajaran, sebutkan di situ analisis video pembelajaran dengan judul belajar peta buta seri pengembangan IPS SD 1 misalnya. Identifikasi masalahnya, analisis penyebabnya, dan selanjutnya berikutnya bukti screenshot komentar di web GPO. Nah, baru kalian screenshot, masukkan di file yang ada di satu file. Biasanya kita menggunakan file ini dulu ya, menggunakan file Word dulu ya, misalnya seperti itu. Jadi screenshot itu masukkan saja di file Word kita ya. Nah, bagaimana memasukkannya? Sangat mudah, tinggal di copy saja kalau yang belum. Ini yang menggunakan shipping tool misalnya seperti ini, kita screenshot saja atau di foto nggak masalah ya. Jadi seperti ini misalnya contoh screenshot kita copy ya, kemudian kita masukkan di file kita. Nah, masukkan, ataupun dari JPEG langsung ke file kita bisa, nggak ada masalah ya. Jadi sudah ada semua, jadi satu file, bukan yang namanya dua file yang berbeda, bukan. Jadi satu file saja, jadi satu file Word ya, satu file Word. Kemudian di sana ada tugas A yang tadi saya jelaskan, kemudian tugas B analisis video, dan ada screenshotnya. Nah, kalau sudah selesai semuanya ya, sudah selesai semuanya dalam file Word, kita simpan ke PDF ya, kita simpan, kita ubah ke PDF. Jadi kalau sudah semua tugas itu kita simpan ke PDF, bagaimana caranya? Save as ya, kemudian misalnya ini kita tinggal ubah di sini, save-nya tipe apa? PDF, klik PDF, berarti dia sudah tersave dalam bentuk PDF, save PDF ya. Itu yang kita inikan. Nah, save PDF tadi diberi nama yang namanya tugas web 1
AN siapa? Parida. AN Wulandari atau seperti itu. Dan tugas itu dalam bentuk PDF dikirim ke ketua kelas ya, sebelum jam 12 ini. Dikirim ke ketua kelas, kemudian ketua kelas, berarti kalau satu kelas ada 15 loh ya. Ketua kelas membuat gabung PDF ya, gabung PDF. Jadi tidak usah ketua kelasnya memasukkan di dalam Word, tidak seperti itu. Jadi 15 mahasiswa 15 PDF atas nama masing-masing. Nah, tetapi di dalam file itu harus ada nama, NIM ya, di dalam file di depannya ya harus ada nama, NIM seperti itu. Jadi ketika saya buat, saya sudah tahu ini judul ini punya ini, judul ini punya ini ya. Jadi tugas bisa dibuat cover juga, bisa di awalnya. Jadi depannya cover, kemudian baru jawabannya. Bagaimana ketua kelas itu menggabungkan PDF-nya seperti itu ya. Seperti ini. Kita buka yang namanya Google Chrome. Nah, ini cara mudah 15 ya. Mudah sekali. Tinggal di sini buat gabung PDF. Ya, gabung PDF. Bisa di sini saya gabung pilih salah satu yang I love PDF. Tinggal di sini file. Pilih file ya, ini pilih file, misalnya ini yang PDF semua, misalnya 15 PDF semua. Nah, misalnya seperti itu. Kadang dia tidak mau terlalu banyak, bisa 55, jadi dibagi 3 penggabungan, jadi 5. Dari 5 itu jadi 3 file kan, jadi kita gabungkan menjadi satu file ya. Jadi seperti ini, satu. Kadang bisa sampai 20 loh ya. Misalnya punya Wulan, kemudian yang ini punya Andi, kemudian yang ini punya siapa lagi? Punya Erwin. Oke. Nah, tambahkan, sesuaikan ya. Sesuaikan. Bisa, kalau bisa sampai 15 langsung 15. Kalau enggak bisa sampai 15 langsung 15, bagi 2 file. Jadi pakai A, file B, kemudian A dan B gabungkan lagi. Seperti itu. Tinggal gabung PDF. Hanya berapa menit kalian akan mendapatkan gabungan satu kelas ya, gabungan satu kelas. Mengapa saya minta ini? Nanti saya akan share. Nah, di share ini kalian bisa belajar dari file-file punya teman kalian seperti itu. Jadi bisa berbagi ya. Nah, nanti hasilnya gimana sih? Nah, seperti ini. Ini kita akan tunggu sebentar ya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Nah, kita usahakan sampai selesai ya. Jadi bagaimana caranya? Kadang ketua kelas agak kebingungan bagaimana mengumpulkan PDF-nya seperti itu. Apakah harus menyusun satu-satu? Enggak. Asal setiap mahasiswa itu membuat file PDF. Kalau di komputernya itu tidak ada fasilitas PDF-nya, bisa dibuat di sini. Ubah Word ke PDF, itu bisa. Ya, jadi bisa diteruskan ini ya. Nanti ada pengunggahan bagaimana dia akan mengunggah ini ya nanti. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti ada hasil ya, hasilnya seperti ini. Kita akan lihat ya contoh dari ini, dari salah satu mahasiswa. Dia menggabungkan yang namanya saya meminta menggabungkan materi ya, luasnya satu kelas, jadi 40 kelas itu digabungkan semua, jadi seperti ini. Nah ya, nah jadi seperti ini tugas. Ini contoh tugas ya. Nah, namanya sudah ada, nama siapa gitu, covernya ya, supaya saya bisa menilai ini tulisan siapa, seperti itu ya. Covernya satu ini ya, jadi satu dia ya. Nah, coba kita akan lihat yang UTS ya, yang UTS saja, yang UTS ini lengkap. Jadi seperti ini. Jadi oke, ini nomor 1 namanya siapa, NIM-nya, ini tugasnya. Kemudian dia harus memasukkan foto-foto. Dimasukkan foto-foto di sini. Jadi 1, kalian screenshot ya. Nah, ini screenshotnya. Ya, screenshot dia. Kemudian nomor yang berikutnya lagi. Mahasiswa berikutnya lagi.
Jadi saya hanya membaca ini satu-satu. Ini mahasiswa berikutnya lagi. Nah, ya, dan berikutnya. Jadi tergabung. Jadi ini 45 orang tergabung dalam satu file ini. Ya, oke, itu saja. Nah, ini sudah 96. Ini kita dikit lagi ya. Kita coba ya. Karena itu padat ya, jadi dia ini. Nah, ketika dia sudah diunggah, kita tunggu. Mengunggah 3 file penggabungannya. Oke, kita unduh. Nah, dia mau unduh sendiri. Jadi di sini, ya, di sini kita akan bisa lihat gabungannya sudah. Kemudian unduh dari sini. Ya, unduh dari sini, baru itu sudah menggabung filenya. Nah, file yang terunduh dari sini, itulah yang akan dikirimkan ke saya dan diberi nama tugas web kelas A PKP 2020 ya, tugas web kelas A PKP 2020. Jadi ini bisa diunggah, ini yang akan gabungannya ini yang akan dikirim ke saya. Oke, itu saja dari saya berkaitan dengan tugas web pertama. Saya harapkan bisa memberi kemudahan bagi sekalian untuk membuat tugasnya ini, ya, tidak sulit ya. Kalau yang sudah bisa di cross check ya. Jadi mahasiswa mengumpulkannya ke Andi atau ke Erwin atau ke Wulan itu paling lambat jam 12 malam atau terserah lah ya. Yang penting saya menerima dari ketua kelas itu jam 8 itu sudah masuk ke email saya di santioktarina@kip.unsri.ac.id. Itu yang saya harap saya ini, karena saya akan membaca untuk kita diskusi di hari Sabtu. Memang agak berat ini, kalian harus membuatnya, tapi insya Allah bisa ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.